Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Hasibuan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Saya bertempat tugas di SMP Negeri 4 Rantau Perlak dengan pengajar praktik Ibu Samsiah SPD dan fasilitator Bapak Adlin Saputra Angkasa Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat demonstrasi konseptual mengenai pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara untuk melengkapi tugas modul 1.1. Check it out. Raden Mas Suwardi Suryaningrat merupakan bangsawan Jawa yang kita kenal sebagai Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional, lahir tanggal 2 Mei 1889 yang sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ing ngarsa Sang Tulodo ing madya Mangunkarso dan Tut Uri Handayani merupakan trilogi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang artinya di depan siswa kita menjadi teladan, di dalam proses pembelajaran senantiasa membangun semangat dan di belakang memberi dorongan. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Dalam arti di sini seorang guru diibaratkan petani dan tanaman adalah murid. Seorang petani menuntun tumbuhnya padi, memupuk, memelihara tanaman, merawat, menyiram dan membasmi hama. Jangan menanam benih padi mengharapkan jagung, menanam benih jagung mengharapkan padi yang tumbuh. Pendidikan menuntun anak tumbuh pada kodratnya. Ada dua macam kodrat anak, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya anak berkembang berdasarkan kekuatan potensi dan keadaan secara alamiah yang ada pada diri anak tersebut. Kodrat zaman adalah anak mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak seiring dengan berkembangnya zaman dengan mampu menerapkan teknologi dan menggunakan lingkungan serta media yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan terpusat pada murid. Pembelajaran dibentuk sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik harus aktif di dalam pembelajaran. Tidak lagi seperti pendidikan zaman sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Sekarang ini, guru dituntut dapat menggunakan metode dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi di dalam kelas. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berdasarkan azas trikon agar terjadi penebalan karakter terhadap peserta didik. Ada 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Maknanya, pendidikan tidak terlepas pada alur budaya. Pendidikan memanusiakan manusia dan pendidikan menghargai keberagaman serta memerdekakan murid itu sendiri. Pengajaran dan pendidikan saling terkait. Maknanya, pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin.
Sementara pendidikan itu sendiri memberi tuntunan terhadap segala kodrat anak tersebut. Budi pekerti merupakan hasil perpaduan cipta karsa karya atau kognitif pengetahuan peserta didik, afektif sikap dari peserta didik, dan psikomotor tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan akan menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan itu sendiri akan membentuk peradaban bangsa. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal masyarakat Aceh Timur. Kenduri Maulid. Kenduri Maulid atau Maulud dilaksanakan setiap tahunnya di Aceh secara megah dan berbeda dengan daerah lainnya. Berikutnya, Kanduri Blang diadakan saat musim tanam untuk memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisiju adalah memohon rahmat baik terhadap benda ataupun manusia agar diberkahi. Ada juga kesenian tari sedati, saman, dan randup lampuan. Ada juga dalong, yaitu tempat menyediakan makanan yang ada tutup sajinya, dan juga ada cerana, merupakan tempat sirih. Ada 5 nilai utama karakter. Pertama, religius. Kedua, nasionalis. Ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, integritas. Jadi, budaya yang dilakukan di sekolah untuk menebalkan dan menumbuhkan 5 nilai utama karakter tersebut. Contohnya, budaya membaca Yasin setiap Jumat pagi, sholat berjamaah, Jumat berkah, salam saat awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, menumbuhkan nilai religius pada peserta didik. Lalu ada kegiatan misalnya Kanduri Maulud yang diadakan di sekolah, peserta didik melakukan secara bersama-sama, itu menebalkan nilai gotong royong, nasionalis, mandiri peserta didik tersebut, serta integritas. Akhir kata, jadilah pembelajar dan pembelajar sejati. Seorang guru yang baik sejatinya tidak pernah putus belajar. Dia akan terus belajar dan terus belajar, karena semakin banyak belajar, semakin luas wawasan guru tersebut. Thank you for watching. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.